Program kereta kecepatan menengah Jakarta-Bandung dan tidak memilih Japan Railways Group sebagai pelaksana proyeknya. Hal ini membuat pihak Jepang merasa kecewa. Pemerintah telah merubah ketetapannya atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi kereta kecepatan menengah dan kontrak proyek ini tidak lagi melibatkan pemerintah sebagai penjamin proyek atau masuk dalam skema B2B atau business to business. Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan alasan tidak menggunakan pelaksana proyek kereta dari Jepang dikarenakan Jepang meminta penjaminan dari pemerintah. Rini juga menyatakan Tiongkok menyanggupi persyaratan dari pemerintah Indonesia murni business to business dan tidak membutuhkan jaminan pemerintah. Bukan ditolak, tadi si Mbak Ibu dengerin sih nggak sih Nona, bahwa kan dikatakan ada dua proposal, dan pemerintah hanya menekankan pembangunan kereta cepat ini tidak menggunakan dana pemerintah, tidak menggunakan jaminan pemerintah. Proposal dari Jepang meminta jaminan pemerintah, otomatis gugurnya. Tanya saya tanya, otomatis gugurnya. Nah ya sudah. Namun menurut Ketua Komisi 6 DPR Hafiz Thohir, proyek kereta Jakarta-Bandung ini sejak awal proses tender dinilai tidak transparan. Selain itu, keputusan pemerintah untuk memilih Tiongkok juga dipertanyakan, mengingat catatan buruk alat transportasi buatan Tiongkok di Indonesia. Ya, ini yang kami belum punya, paparan ini. Kan saya sampaikan tadi, ini kan kejadiannya sangat luar biasa prosesnya. Hanya sekian bulan terus sudah diputuskan dan pemenang tendernya si A. Padahal kalau kita bicara safety, Jepang jauh lebih baik teknologinya. Karena dia sampai hari ini zero accident. Kalau Cina kita sudah begitu banyak mendengar berita kereta apinya jatuh, tabrakan, lepas dari rel dan lain sebagainya. Kita sudah membeli hampir berapa belas pesawat Cina dan semuanya tidak beroperasi di Merpati hari ini. Akankah kita jatuh ke lubang yang sama? Saya kembalikan kepada pemerintah. Pihak Jepang melalui duta besarnya di Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas dibatalkannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tiongkok ditengarai juga akan menawarkan alih teknologi serta pengembangan produksi KRL serta kereta ringan, membangun pabrik aluminium di Indonesia sebagai pemasok utama produksi gerbong kereta di Indonesia. Proposal dari Tiongkok ini dinilai menguntungkan pihak Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa Prime Time News akan segera hadir kembali usai jeda berikut ini. Berikutnya. Pemirsa, terdakwa penyuapan OC Kaligis menuding adanya pihak yang mencari sensasi dengan menyeret partainya dalam kasus suap. OCK berharap isu liar ini bisa diselesaikan di pengadilan. Pengacara senior OC Kaligis yang menjadi terdakwa penyuapan Hakim PT UN Medan menyampaikan kekecewaannya terhadap oknum yang mencari sensasi. OC Kaligis yang mengikuti prosesi kebaktian Minggu di gedung KPK meminta agar tidak ada pihak yang mengaitkan kasus ini dengan latar belakang dirinya sebagai politisi. Saat disinggung terkait persidangan hari Jumat kemarin, ayah dari Velvevexia ini menampik pemberitaan bahwa ia menyerahkan sejumlah uang kepada majelis hakim di PT UN Medan. Kasus penyuapan Hakim PT UN Medan menyeret OC Kaligis dan anak buahnya bernama Gary. KPK juga menetapkan 3 hakim PT UN Medan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya yang diduga adalah pemberi suap kini menunggu persidangan. Nah, kalau yang mengenai partai jangan disangkut pautkan partai yang pernah saya masuk kemudian dengan perkara ini nggak ada sama sekali. Nggak ada kaitannya ya? Ya cari sensasi lah. Informasi lain, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan penghentian kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto. Kasus BW saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan setelah dilimpahkan oleh Barreskrim Polri. Presiden dalam acara panen raya di Sukoharjo, Jawa Tengah hari Sabtu kemarin menanggapi usulan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus Bambang Wijoyanto. Pertimbangan Presiden mengacu pada usulan dari para akademisi bidang hukum yang menyimpulkan tidak ada bukti kuat kasus BW dilanjutkan ke pengadilan. Para akademisi menilai banyak pelanggaran prosedural atau hukum acara dalam penetapan tersangka dan penangkapan Komisioner KPK nonaktif Bambang Wijoyanto. Saat ini kasus BW berada di ranah kejaksaan.
Secara undang-undang, Presiden berwenang untuk memanggil Jaksa Agung karena Kejaksaan berada di bawah Presiden. Presiden meminta kepada Jaksa Agung supaya menghentikan kasus pembunuhan. Menurut Bapak, iya, masukan-masukan yang baik nanti saya pertimbangkan. Sangat saya pertimbangkan. Itu menjadi masukan buat sangat saya pertimbangkan. Ya. Menarik, Pak. Ya. Pemirsa, kondisi aktivis penolak tambang Tosan yang menjadi korban pengeroyokan dalam kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur kini mulai membaik. Hari ini Bupati Lumajang mengunjungi Tosan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, Bupati Asad Malik mengunjungi Tosan yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Asad mengaku pihaknya sempat berdialog dengan Tosan yang saat ini kesehatannya sudah mulai membaik dan dalam proses pemulihan infeksi paru-paru serta operasi lambung. Dalam kunjungan ini, Asad juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan moratorium keberadaan dan juga izin tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Asad menegaskan tidak semua tambang pasir di Kabupaten Lumajang terlarang untuk ditambang. Namun pengawasan terhadap perizinan dan juga proses penambangan perlu dibenahi agar tidak menimbulkan masalah sosial dan ekosistem di wilayah sekitar. Anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Selok Awar-Awar resah dan takut. Hal yang sama juga dirasakan oleh saksi utama kasus penganiayaan dan pembunuhan Tosan dan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur. Mereka mengaku diteror dan diintimidasi oleh sejumlah pelaku yang belum tertangkap. Sebagian warga anti tambang di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur diselimuti rasa kekhawatiran terjadinya aksi susulan yang dilakukan pendukung Kepala Desa Haryono yang kini telah menjadi tersangka. Apalagi, belum seluruh pelaku penganiayaan dan pembunuhan Tosan dan Salim tertangkap. 23 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka hanya sebagian kecil dari jumlah massa pro tambang. Warga dan saksi mata utama masih mendapat teror dan intimidasi dari orang-orang yang tak dikenal. Harapan dari warga ya dihukum seberat-beratnya, harus timpal. Kalau dia membunuh, ya jangan sampai keluar. Hukuman sesuai dengan, ini kan kaitannya dengan kasus pembunuhan berencana, ditetapkan dengan sebagai kasus pembunuhan berencana. Warga berharap polisi segera menangkap seluruh pelaku pembunuhan agar warga anti tambang dapat kembali beraktivitas secara normal tanpa dihantui rasa ketakutan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Tim gabungan penyidik Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur hingga kini sudah menetapkan 33 orang tersangka terkait 2 kasus pidana, yakni praktek penambangan pasir ilegal serta aksi penganiayaan yang menewaskan aktivis anti tambang Salim Kancil dan melukai rekannya Tosan. Polisi menjamin tidak akan tebang pilih dalam proses kasus pidana ini. Dalam kasus ini, Divisi Propam Mabes Polri juga sudah memeriksa 4 orang personil polisi yang diduga terlibat. Sudah ditangkap 24 orang. Kemudian ditambah 14 orang pelaku ilegal ini. Artinya berapa tersangka saat ini yang sudah ditangkap? 4 tambah 9, jadi 33. Karena di antara yang 14 itu ada yang masuk juga pelaku penganiayaan. Jadi semuanya 33. Jadi kami pisahkan, termasuk apabila ada aparat kami pun juga yang terlibat, akan kami tindak tegas. Hari ini datang juga tim khusus Propam dari Pamina Mabes Polri untuk mengusut sampai sejauh mana kalau memang ada keterlibatan. Saksi utama dalam kasus pembunuhan aktivis anti tambang di Lumajang, Jawa Timur kini masih dalam perlindungan pihak kepolisian. Ia mengungkapkan jumlah pelaku pembunuhan dan penganiayaan baru separuhnya saja yang ditangkap dan sisanya masih bebas berkeliaran. Hal ini membuat warga merasa ketakutan. Preman-preman semua. Takutnya gimana? Kalau rakyat itu, kalau misalnya nggak takut, kalau pembunuh-pembunuhnya itu ditangkap semua, baru rakyat selawar-lawar itu nggak takut. Jadi baru separuh orang yang melakukan penganiayaan. Jadi bisa dikatakan nggak ditangkap semua maksudnya pelakunya. Iya, nggak ditangkap semua.
Imbas ditutupnya aktivitas penambangan pasir di Lumajang, sejumlah pangkalan penjual pasir di Probolinggo, Jawa Timur mengalami kehabisan stok. Hal tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian para penjual pasir serta para kuli angkut pasir. Sedikitnya 10 pangkalan penjual pasir asal Lumajang di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengalami kekosongan stok pasir sejak 1 minggu terakhir. Para penjual pasir kehilangan mata pencaharian. Para kuli angkut pasir pun banyak yang menganggur dan beralih profesi menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas proyek pembangunan jembatan. Ditutupnya semua aktivitas penambangan pasir di Lumajang adalah imbas terjadinya kasus pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil dan penganiayaan rekannya, Tosan, pada Sabtu 26 September yang lalu. Salah seorang penjual pasir, Sudianto, mengatakan biasanya dalam sehari ia memperoleh pasokan pasir Lumajang sebanyak 30 ton, menggunakan 5 truk cold diesel. Namun semenjak sepekan lalu, pengiriman pasir dari Lumajang dihentikan. Sementara untuk persediaan pasir lokal, saat ini juga mengalami kekosongan. Untuk mensiasatinya, para penjual pasir beralih menjual batu kali agar usaha mereka tidak macet. Berbeda dengan para penjual pasir, nasib para kuli angkut pasir saat ini mulai tidak menentu. Seorang kuli angkut pasir, Samsudi, mengatakan untuk menyambung hidup, ia dan teman-temannya sesama kuli angkut pasir akhirnya beralih profesi menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas. Ia berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan lain agar nasib mereka tidak terkatung-katung. Gara-gara pasir ditutup, Pak, di daerah Lumajang, Pak. Biasanya kan saya jualan pasir tiap harinya, Pak. Berhubung pasirnya ditutup, ya tinggal Pak, nyetom mobil, ganti ke pekerjaan, Pak. Tim Liputan Metro TV.